Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, di sini saya atas nama Nur Hikmah dengan NIM B2106022 dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arifah Utsman SSTMKes dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Nah, teman-teman, adapun pembahasan yang nantinya saya akan bahas ini tentang hubungan seks pranikah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seks pranikah ini? Jadi, perlu kita ketahui bahwasannya seks pranikah adalah perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita perlu mengetahui apa sih penyebab sehingga terjadi seks pranikah ini. Nah, jadi ada beberapa penyebab sehingga terjadinya seks pranikah ini. Yang pertama yaitu adanya dorongan biologis. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, adanya kesempatan melakukan hubungan seksual pranikah. Dan yang terakhir itu pengaruh kelompok sebaya serta pengaruh media massa. Nah, itulah beberapa penyebab sehingga bisa terjadi seks pranikah. Nah, selanjutnya yaitu apa sih dampak dari seks pranikah ini? Jadi, seks pranikah, setelah kita melakukan seks pranikah ini, kita akan mendapatkan dampaknya. Nah, jadi ada beberapa dampaknya yaitu seperti KTD. Ya, kita ketahui. Selain itu, kita ketahui sendiri bahwasannya KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan ini adalah kehamilan yang merupakan kehamilan yang tidak diharapkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua. Nah, selanjutnya itu dampak kedua yaitu aborsi. Nah, kita ketahui sendiri bahwasannya aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya bisa terjadi. Nah, secara tidak disengaja maupun disengaja yang memiliki resiko pendarahan, infeksi, kemandulan, dan kematian. Nah, dampak ketiga yaitu penyakit menular seksual. Nah, kita ketahui sendiri bahwasannya penyakit menular seksual ini adalah penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Nah, adapun contohnya yaitu seperti gonore atau kencing nanah, sifilis atau raja singa, herpes genitalis, trichomonas vaginalis, human papillomavirus, candidiasis, dan HIV AIDS. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Nah, HIV menular melalui kontak seksual, heteroseksual maupun homoseksual. Kontak darah, transfusi, penggunaan jarum suntik berulang, akupuntur, tindik, juga tato. AIDS gejala umumnya seperti berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat, demam tinggi berkepanjangan, diare berkepanjangan, gejala khusus, batuk berkepanjangan, kelainan kulit, dan iritasi infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan atau sariawan, dan pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Bagaimana cara pencegahan dari HIV AIDS ini? Jadi perlu kita ketahui bahwasannya pencegahan HIV AIDS penyakit menular seksual dilakukan dengan rumus ABCD. Di mana kita ketahui sendiri bahwasannya rumus ABCD ini yaitu yang pertama A. Abstinence, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua ada B atau be faithful, yaitu setelah menikah setelah dengan satu pasangan. Yang ketiga itu C atau kondom, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat I atau education, di mana education aktif mencari informasi yang benar secara keseluruhan.
pencegahan HIV/AIDS hampir sama dengan pencegahan penyakit menular seksual. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang seks pranikah ini, sebaiknya kita dapat tangani, yaitu kita sebagai orang tua harap memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar tidak melakukan pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini yang akan nantinya membawa dia ke seks pranikah, yang dimana tadi saya sebutkan dampak-dampaknya sangat berbahaya. Maka dari itu kita perlu menangani remaja-remaja di masa kini agar tidak terjadi seks pranikah dengan cara melakukan sosialisasi kepada remaja di tingkat SMA, SMP ataupun lebih di atasnya lagi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang seks pranikah yang saya jelaskan tadi. Sekiranya teman-teman dapat mengerti tentang penjelasan saya tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya remaja kekinian adalah remaja anti seks pranikah. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.